Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Furqan TV dimanapun anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat serta hidayahnya, sehingga sampai detik ini pun kita masih dapat melaksanakan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini pun kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengintrospeksi diri kita, untuk memperbaiki diri kita. Sampai detik ini pun kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali bertemu dengan bulan di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Dzulhijjah. Semoga pertemuan kita dalam bulan ini dapat menambah amalan soleh kita, ya, dapat semakin mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai detik ini pun kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk alhamdulillah dapat kembali mengkaji, ya, suatu pembahasan tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi, Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, yang wafat pada tahun 748 Hijriyah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut-pengikut beliau yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan sebelumnya, dalam pembahasan dosa-dosa besar, kita telah sampai pada pembahasan yang ke-37. Yang ke-37 yaitu termasuk dosa besar yang ke-37 yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah adalah al-mukadzibu bil qadar, orang yang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal apapun yang ada di seluruh alam ini semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum penciptaan langit dan bumi ini 50.000 tahun. Innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan takdir-takdir, ya, ketetapan-ketetapan, yaitu seluruh alam ini sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Ya, 50.000 tahun sebelumnya. Dari apapun yang terjadi di dunia ini, baik yang baik maupun buruk, semuanya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah sampaikan pada pertemuan sebelumnya dalil-dalil, ya, tentang hal tersebut, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, surat Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya segala sesuatu, kami telah ciptakan segala sesuatu tersebut biqadar, dengan takarannya masing-masing. Jadi apapun yang ada di dunia ini telah ditakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ada catatannya masing-masing. Kemudian
yang menjadi pertanyaan kita, kenapa sebagian manusia ini mereka mendustakan takdir? Ya, kenapa sebagian manusia ini mereka mendustakan takdir? Artinya tidak percaya ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan hal tersebut. Ya, mendustakan, tidak percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan hal tersebut. Maka yang kita pahami ya dari pemahaman mereka, bahwasanya mereka pertamanya adalah ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala tapi dengan cara yang salah. Ya, dengan cara yang salah. Mereka mengatakan bahwasanya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam keburukan ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan keburukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang baik. Ya, mereka menganggap bahwasanya itu adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbuat hal-hal yang buruk. Ya, maka kita jawab, ya jawaban Ahlus Sunnah wal Jamaah ala fahmi salafil ummah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan-keburukan tersebut, ya, asyarr ini bukan murni keburukan. Ya, keburukan-keburukan ini bukanlah murni keburukan. Tapi di balik keburukan tersebut terhadap hikmah yang sangat banyak. Ya, terdapat hikmah yang sangat banyak. Kita berikan contoh, misalkan seseorang sakit, ya, apapun sakit, ya sakit kronis dan sebagainya, ya sampai divonis harus dipotong tangannya atau dipotong kakinya dan lain sebagainya, ya, atau dipasangi ring dan lain sebagainya di paru-parunya dan lain sebagainya. Yang penting dia sakit, ya, yang sakit. Kalau kita lihat ini keburukan, ya ini keburukan. Tapi di balik hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menyimpan suatu hikmah yang sangat mulia. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyimpan hikmah yang sangat mulia yang belum diketahui oleh manusia. Jadi seperti apa? Bisa jadi orang tersebut dengan diberikan sakit, dia semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin taat kepada Rabb-nya. Dia semakin mendekatkan dirinya kepada Rabb semesta alam dan lain sebagainya. Ya. Ini contoh di antara hikmah dari suatu hal yang zahirnya nampaknya itu buruk. Tapi di situ ada ya rumah sakit yang mengobati ya orang-orang yang sakit tersebut. Ya ada dokter-dokter yang terbantu dari orang yang sakit tersebut. Karena itu mata pencaharian ini dia. Dan lain sebagainya. Ya, mereka bisa mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat untuk mengobati orang lain. Nah, itu kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Jadi keburukan ini bukanlah murni keburukan. Ya, bukanlah murni keburukan. Apapun yang ada di dunia ini yang kita pandang buruk, itu di balik ya keburukan tersebut ada suatu hikmah. Ya, misalkan kita katakan bahwasannya hewan-hewan yang haram, ya seperti innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pada kalian bangkai, darah yang mengucur dan juga daging babi. Ya, daging babi. Maka kita katakan 100% hal-hal ini haram. Ya, tidak boleh dimakan oleh seorang muslim. Tapi di balik ya hal-hal yang buruk ini, hal-hal yang haram ini, Allah Subhanahu wa taala menyimpan suatu hikmah yang mulia. Apa? Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya. Siapakah hamba-hambanya yang taat? Siapakah hamba-hambanya yang tidak taat? Siapakah hamba-hambanya ya yang mampu mencegah dirinya dari hal-hal yang haram tersebut? Siapakah di antara hamba-hambanya yang tertipu? Ya, yang tertipu dengan hal-hal yang haram tersebut. Ya, maka inilah jawaban Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lain sebagainya yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mendustakan takdir, ya, dan takdir ada baik dan buruk, semuanya kita imani. Ya, semuanya kita imani dan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, yaitu dosa besar yang ke-38. Ya, dosa besar yang ke-38. Itu beliau rahimahullah, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, apa itu dosa yang ke-38? Dosa besar yang ke-38, al-mutasammi'u 'alan nasi ma yusirrunahu. Al-mutasammi'u 'alan nasi ma yusirrunahu. Menguping obrolan rahasia orang lain. Ya, obrolan rahasia dari orang lain. Ya, menguping omongan rahasia dari orang lain. Jadi ini kemudian beliau mengatakan wala'allaha laisat bikabirah, dan semoga hal perbuatan ini, ya, menguping omongan rahasia dari orang lain, semoga hal ini bukan termasuk dosa besar. Ya, bukan termasuk dosa besar. Misalkan ya ada dua orang yang masuk ke dalam suatu tempat, ke dalam suatu rumah. Kemudian mereka mengunci rumah tersebut dengan rapat, dan mereka melirihkan suaranya. Ya, melirihkan suaranya. Maka ini menunjukkan bahwasannya, keadaan ini menunjukkan bahwasannya mereka berdua tidak ingin omongan mereka didengar oleh orang lain. Ya, mereka berdua ingin menunjukkan bahwasannya hal yang mereka lakukan ini, omongan mereka berdua ini tidak boleh didengarkan oleh orang lain. Ya, tidak boleh didengarkan oleh orang lain. Maka siapapun yang mencoba untuk menguping pembicaraan yang dilakukan secara rahasia tersebut, ya, maka dia termasuk ya dalam ancaman ini. Ya, termasuk dalam ancaman ini. Beda kalau seandainya mereka berdua tidak mengunci rumahnya, ya, membicarakan suatu pembicaraan tidak mengunci rumahnya dan mereka keraskan suaranya. Ya, mereka keraskan suaranya, atau misalkan di tengah jalan. Ya, di tengah-tengah jalan kemudian mereka berbicara dengan suara yang lantang, kemudian didengar oleh orang lain, maka itu tidak mengapa. Yaitu bukan omongan secara rahasia. Karena ini mereka jelas-jelas mengatakan ya perkataan tersebut secara jelas. Ya, adapun kalau yang kita sampaikan tadi, yang mereka masuk dalam suatu rumah kemudian menguncinya, kemudian melirihkan suaranya dengan pelan-pelan, tidak ingin didengar oleh orang lain. Tapi kalau seandainya ada orang yang menguping, maka dia masuk dalam ancaman ini. Dan Al-Imam Az-Zahabi mengatakan bahwasannya semoga hal ini bukan termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tajassasu. Ya, wala tajassasu. Janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Ya, janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Para ulama ahli tafsir seperti Ibnul Jauzi mengatakan dalam kitab beliau Zadul Masir, la yabhathu ahadukum an aibi akhi. Janganlah salah seorang di antara kalian mencari-cari aib saudaranya. Ya, jadi lihat toli'a alaihi id satarahullah, agar dia mengetahui aib tersebut padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aib tersebut darinya. Ya, jadi jangan sampai kita mengorek-ngorek aib orang lain agar diketahui aib tersebut padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutupi. Ya. Wala tajassasu, janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Ya, jangan mencari-cari keburukan orang lain. Dan orang-orang yang mencari-cari keburukan orang lain, maka akan pada hari kiamat nanti akan dibukakan aib-aibnya di depan para manusia, di depan halayak, ya, halayak yang ramai. Ya, di depan halayak ramai akan dibukakan aib-aibnya karena dia telah mencari-cari aib orang lain, padahal aib dia sendiri banyak. Ya, kenapa dia mencoba mencari aib-aib orang lain yang notabene Allah Subhanahu wa taala telah menutupi? Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, sebagai seorang muslim, ketika kita mengetahui aib orang lain dan Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aib tersebut, maka kita tutup aib tersebut. Ya, kita tutup aib tersebut dari saudara kita. Ya, bukankah kita juga ingin aib kita ya tersembunyi, ya, aib kita tidak diketahui oleh orang lain. Ya, sebagaimana itu pula kita. Ya, maka kita juga harus memperlakukan hal itu kepada orang lain.
wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, mengorek-ngorek, ya, mencari-cari mana ini kira-kira apa kesalahan dia, kita ungkap, ya, kita bukakan kesalahan dia di depan orang lain. Maka ini tidak benar, ya, tidak benar. Ketika aib tersebut tersembunyi, Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aib tersebut, maka kita pun juga menutupi aib dari saudara kita. Sebagaimana kita juga ingin ditutup, ya, aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man istama'a ila hadithi qaumin." Barang siapa yang menguping pembicaraan suatu kaum, barang siapa yang menguping pembicaraan orang lain, wahum lahu karihun, dan mereka tidak suka, ya, dan mereka orang-orang yang dikupingi tersebut mereka tidak suka untuk diketahui pembicaraan tersebut, ya, mereka tidak suka ada orang yang mengetahui pembicaraan tersebut. Jadi dengan cara apapun itu, ya, dengan cara apapun, ya, kalau misalkan zaman sekarang itu, kalau misalkan ada alat yang canggih yang bisa menguping, ya, menguping pembicaraan orang secara rahasia, padahal ini rahasia, dan alat ini bisa mendeteksi adanya suara-suara yang rahasia tersebut. Maka kalau orang sengaja menguping, ingin mengetahui rahasia, omongan rahasia tersebut, maka dia masuk dalam ancaman ini. Wahum lahu karihun, dan mereka tidak suka, benci, ya, untuk diketahui omongan tersebut oleh orang lain. Subba fi udhunaihi al-anuku yaumal qiyamah, ya, akan dituangkan ke dalam dua telinganya tersebut al-anuk artinya ar-rasos al-mudhab, tembaga yang dicairkan, ya, jadi ini ancamannya, ya, ini ancamannya orang yang mencoba menguping pembicaraan orang lain, ya, pembicaraan orang lain secara rahasia, ya, pembicaraan rahasia ini coba dia kuping, nanti balasannya pada hari kiamat orang ini akan dituangkan ke dalam dua telinganya tembaga yang mencair, ya, tembaga yang cair akan dituangkan ke dalam kedua telinganya sebagai balasan, ya, sebagai balasan dia dahulu menguping pembicaraan orang lain secara rahasia. Ya, jadi ini al-jaza min jinsi al-amal, ya, al-jaza min jinsi al-amal, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya, ya, al-jaza min jinsi al-amal. Maka ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti itu pula, ya, orang-orang yang mencoba untuk mengintip, ya, kalau mengintip dengan mata, kalau ini menguping, ya, menguping pembicaraan orang dengan telinganya, ya, mengintip. Ya, mengintip tidak boleh, ya, mengintip dilarang dalam syariat. Seperti itu pula menguping, ya, menguping pembicaraan orang lain secara rahasia. Adapun kalau tidak secara rahasia, maka itu dibolehkan, ya, kita mendengar pembicaraan orang lain yang tidak dirahasiakan, ya, dijelaskan, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa, itu bukan termasuk menguping. Wallahu taala a'lam. Ini dosa yang ke-38, ya, dosa yang ke-38. Adapun selanjutnya, ya, kita ambil satu lagi, ya, dosa besar di antara dosa-dosa yang besar, yaitu dosa besar yang ke-39, yaitu al-la'an. Ya, beliau mengatakan rahimahullah, al-la'an, orang yang gemar melaknat, ya, orang yang gemar melaknat apapun itu, ya, orang yang gemar melaknat. Artinya apa melaknat? Melaknat adalah mendoakan dia agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendoakan sesuatu tersebut, orang tersebut dijauhkan agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-la'an, ya, al-la'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari, dan juga Imam Muslim rahimahumallah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'nul mu'mini ka qatlihi. Ya, la'nul mu'min ka qatlihi. Melaknat seorang mukmin bagaikan
membunuhnya. Ya, bagaikan membunuhnya. Maka hadis ini dipahami oleh para ulama, ya kita ini mengikuti pemahaman para ulama, ya agar tidak tersesat di jalan. Ya, tidak tersesat di jalan, maka kita mengikuti pemahaman para ulama. Laknat kepada seorang mukmin bagaikan membunuhnya. Maksudnya di sini adalah secara nampak ini sama-sama dosa besar, ya sama-sama dosa besar, sama-sama haram. Ya, baik itu melaknat seorang mukmin ataupun membunuh seorang mukmin, ini sama-sama haram. Ya, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana al-qatlu aghlad, meskipun ya pembunuhan ini lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nas-nas yang telah kita sampaikan, sebagaimana dalil-dalil yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Bahwasanya dosa dari membunuh tersebut dosa yang sangat besar, ya dosa yang sangat besar. Tapi melaknat seorang muslim dan juga membunuh seorang muslim, ini dua-duanya haram, ya dua-duanya haram. Dan dosa membunuh ini dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita mengetahui bahwasannya sebagian dosa besar itu lebih besar dari yang lain. Ya, dan kita telah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, sebagaimana ya kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ada yang dosa paling besar, ya, dan lain sebagainya. Dan ini semuanya masuk dosa besar, dan ada yang paling besar, yaitu seperti mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, sibabul muslimi fusuqun. Ya, sibabul muslimi fusuqun, menodai kehormatan seorang muslim, ya dengan mencela, mencaci maki, ya, menodai kehormatan seorang muslim dengan mencela, mencaci maki dan lain sebagainya, menjelek-jelekkan ya dia, ini adalah fusuk, ya perbuatan yang fusuk, perbuatan yang keluar dari ketaatan, al-khuruj an ta'atillah, perbuatan yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fasik. Ya, seorang yang mencela, menodai kehormatan orang lain, ya mencaci maki orang lain, ini adalah ya perbuatan yang fusuk, ya perbuatan yang keluar dari ketaatan. Ya, perbuatan yang keluar dari ketaatan. Wa qitaluhu kufrun. Ya, qitaluhu kufrun. Memerangi seorang muslim ini adalah sebuah kekufuran. Ya, memerangi seorang muslim ini termasuk dari kekufuran. Apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Maksudnya adalah seseorang yang menghalalkan, ya, menghalalkan untuk memerangi muslim yang lain, maka ini adalah kekufuran kata para ulama. Ya, ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam penjelasan beliau tentang hadis ini. Ya, di antara pendapat para ulama yang dimaksud di sini adalah waqitaluhu kufrun, memerangi seorang muslim itu adalah kekafiran, yaitu ketika dia menghalalkan, ya menghalalkan peperangan tersebut, ya menghalalkan pembunuhan tersebut, ya menghalalkan pembunuhan tersebut. Atau yang dimaksud dengan kufur di sini adalah kufrun nikmah. Ya, kufrun nikmah, mengkufuri nikmat, dan juga mengkufuri perbuatan-perbuatan baik, dan juga mengkufuri ukhuwah islamiyah, ya mengingkari ukhuwah islamiyah. Karena seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya satu mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah saling bersaudara. Ya, tapi orang ini ya memusuhi mukmin yang lainnya. Dia memerangi muslim yang lainnya, maka ini adalah kufurnya, itu kufrun ni'mah wal ihsan wal ukhuwah al islamiyah. Dan juga para ulama yang lain mengatakan bahwasanya dimaksud dengan kekufuran di sini adalah dia perbuatan tersebut bisa menjerumuskan ya kepada kekufuran, ya bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Karena kalau dia ya semakin
ketagihan untuk berbuat tersebut, maka lama-kelamaan dosa ini akan menjulur pada sesuatu kekufuran. Bisa-bisa dia keluar dari Islam. Ya, bisa-bisa dia keluar dari Islam. Karena ini adalah perbuatan yang buruk. Ya, membunuh perbuatan yang buruk. Wa qitalu kufrun juga dipahami oleh para ulama adalah bahwasanya perbuatan tersebut adalah seperti perbuatan orang-orang yang kafir. Annahu kafil kufar. Ya, bahwasanya perbuatan tersebut, yang memerangi tersebut adalah seperti perbuatan orang-orang yang kafir. Ya, sedangkan kalau tidak disebutkan dari hal-hal yang ini, ya maka dia termasuk dosa besar. Ya, dia termasuk dosa besar. Bahwasanya membunuh seorang muslim yang lainnya ini adalah perbuatan dosa yang besar. Dia harus bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berbuat dosa besar tidak serta-merta keluar dari Islam. Ya, tidak serta-merta keluar dari Islam. Tapi ketika dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kembali lagi ke Islaman tersebut. Ya, kembali lagi ke Islaman tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tala'anu bila'natillah." Ya, la tala'anu bila'natillah. Janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maksudnya adalah di sini seperti mengatakan laknatallahi alaik. Ya, dia mengatakan semoga Allah melaknatmu. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Langsung tertuju kepada individu. Semoga ente dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tidak boleh. Ini yang dimaksud dari pelarangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Ya, la tala'anu bila'natillah. Janganlah kalian saling yang melaknat dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia mengatakan alaika la'natullah. Semoga engkau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh, tidak diperbolehkan. Wala bi ghadabillah. Ya, dan juga tidak dengan kemurkaan Allah. Seperti dia mengatakan ghadaballahu alaik. Semoga Allah memurkaimu, enggak boleh. Ya, tidak diperkenankan bagi seorang muslim mengatakan hal tersebut pada saudaranya sama muslim. Ghadaballahu alaik, tidak boleh. Wala binnar, dan juga tidak juga dengan neraka. Janganlah saling melaknat, janganlah saling mendoakan saudaranya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan juga mendoakan orang lain masuk ke neraka. Ya. Misalkan dia mengatakan adkhalakallahu annar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkanmu ke dalam neraka, langsung ya di depan dia. Ya, langsung di depan dia. Maka ini tidak dibolehkan, ya, tidak diperkenankan dalam syariat, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya dia mengatakan hal tersebut. Ya, jadi yang dimaksud dalil larangan ini adalah mukhtas bimuayyan, dikhususkan kepada seseorang secara individu, ya, tertentu secara individu. Ini tidak diperkenankan dalam syariat, hukumnya haram, ya, hukumnya haram. Ya, adapun ya laknat ya yang menyebutkan secara wasf, ya, secara sifat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala laknatullahi 'alal kafirin. Ya, semoga laknat Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang kafir. Ya, maka ini diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Ya, apapun itu. Semoga Allah melaknat orang-orang yang berbuat curang misalkan. Maka ini dibolehkan karena ini tidak tertentu pada individu seseorang tertentu, ya. Bukan, ini hanyalah secara umum, ya, secara umum, secara sifat. Ya, sifat-sifat seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu boleh. Dan juga boleh juga seperti laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang ya Yahud, laknatullahi alal yahud, maka ini diperbolehkan dalam syariat. Ya, al-akhos. Dan memang mereka dilaknat, ya, mereka memang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hal-hal yang diperbolehkan dalam laknat tersebut adalah melaknat orang yang kafir, ya, kafir secara tertentu. Jadi boleh nih, ya, hal-hal yang dibolehkan tadi adalah melaknat secara sifat, itu dibolehkan.
kemudian melaknat secara khusus dan memang Allah Subhanahu wa taala telah melaknatnya seperti ya orang-orang Yahudi. Dan kemudian yang ketiga adalah ya melaknat orang yang kafir secara tertentu, ya orang kafir secara tertentu dan dia telah mati di atas kekufuran tersebut. Ya seperti melaknat Fir'aun, ya seperti melaknat Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya, orang-orang yang jelas mati di atas kekufuran, ya mati di atas kekufuran, mati di atas menentang ya agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu boleh. Boleh. Adapun melaknat ya orang saudaranya sama muslim secara terang-terangan secara individu, maka itu tidak diperkenankan dan ini masuk dalam larangan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yakunul la'anuna syufa'a. Orang-orang yang gemar melaknat ini mereka tidak akan menjadi orang-orang yang memberi syafaat pada hari kiamat. Wala syuhada yaumal qiyamah, dan mereka juga tidak akan menjadi saksi-saksi pada hari kiamat. Ya, dipilih orang lain, bukan orang-orang yang gemar melaknat tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yambaghi lisiddiqin, tidak patut bagi seorang yang jujur an yakuna la'anan. Ya, tidak patut bagi seorang yang jujur dia itu ya menjadi orang-orang yang gemar melaknat sesuatu apapun itu, ya melaknat orang lain dan lain sebagainya. Ya tidak pantas bagi orang-orang yang jujur ya memiliki sifat tersebut yang gemar melaknat. Dan juga dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan ini sangat penting bagi kita semua. Dan ini selalu menjadi ya, panutan kita. Perkataan beliau ini Shallallahu alaihi wasallam, sabda beliau ini harus selalu kita tanamkan dalam diri kita. Ya, harus selalu kita tanamkan dalam diri kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Laisal mu'minu bitta'an. Bukanlah seorang mukmin yang sejati, ya, seseorang yang gemar mencela, ya, gemar mencela. Jadi seorang mukmin yang sejati orangnya tidak mencela orang lain, ya. Orang tidak mencela orang lain. Dia simpan dalam dirinya. Misalkan dia ingin mengatai orang lain dengan perkataan-perkataan yang buruk, ya dan sebagainya, mencela, dia simpan. Ya, ini mukmin yang sejati ini seperti ini. Ya, mukmin yang sejati, yang tidak gemar mencela orang lain. Sedangkan bukan mukmin yang sejati orang yang gemar mencela orang lain. Walal la'an, dan juga bukan mukmin yang sejati orang-orang yang gemar melaknat. Ya, orang-orang yang gemar melaknat, dikit-dikit keluar kata-kata laknat dari mulut dia dan sebagainya. Ini bukan mukmin yang sejati. Walal fahish. Ya, walal fahish. Bukan mukmin yang sejati juga orang-orang yang berbuat keji. Walal badhi, suka berkata kotor. Ya, suka berkata kotor. Jadi ini menjadi introspeksi ya dalam diri kita masing-masing. Kira-kira kita masuk nggak di antara kriteria-kriteria ini? Ya kalau nggak masuk ya alhamdulillah. Yang nggak masuk dalam orang-orang yang gemar mencela, nggak masuk dalam orang-orang yang gemar melaknat, dalam orang-orang yang gemar berbuat kotor, gemar mengucapkan kata-kata kotor, alhamdulillah tidak masuk dalam hal-hal tersebut. Tapi bersedihlah ketika kita masuk dalam golongan-golongan orang tersebut, maka orang-orang tersebut bukanlah mukmin yang sejati, yang gemar melaknat, yang gemar mencela, yang gemar berbuat kotor dan juga berkata-kata kotor. Ya, seorang mukmin tidak berkata-kata kotor. Bisa diketahui mukmin sejati atau enggak dari lisannya, ya dari lisannya. Semakin ya perkataan-perkataan yang baik yang dia ucapkan, maka inilah ya sejatinya seorang muslim, ya seorang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Kemudian dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Ya, ini menjelaskan tentang bagaimana laknat tersebut. Ya, kita simak penjelasan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang laknat ini. Beliau mengatakan, Innal abda
idza la'ana syai'an, sesungguhnya seorang hamba apabila dia melaknat sesuatu, apapun itu, ya baik orang lain, hewan, makhluk-makhluk yang lain, pokoknya apapun itu, syai'an, ya syai'an, sesungguhnya seorang hamba apabila dia melaknat sesuatu, sa'idatil la'natu ila sama, maka laknat tersebut akan naik ke atas langit. Ya, laknat tersebut akan naik ke atas langit. Fatughlaqu abwabus sama'i dunaha. Ketika sudah naik laknat tersebut ya ke atas langit, maka ditutup pintu-pintu langit tersebut di hadapan laknat tersebut. Ya, tidak boleh naik. Ya, ketika sudah naik, ditutup pintu-pintu laknat tersebut di hadapan laknat tadi. Summa ta'khudhu yaminan wa shimalan. Ya, kemudian dia mengambil jalan ke kanan dan ke kiri. Dalam riwayat lain disebutkan summa tahbitu ilal ardi. Kemudian setelah laknat tersebut naik ke langit dan ditutup pintu-pintu langit di hadapan laknat tersebut, laknat tersebut turun ya kembali ke bumi dan mengambil jalan kanan dan ke kiri. Fa idza lam tajid masaghan, maka apabila laknat tersebut tidak menemukan jalannya, raja'at ilal ladzi lu'ina in kana ahlan lidzalik, laknat tersebut akan kembali kepada orang yang dilaknat, ya, kepada orang yang dilaknat kalau dia berhak mendapatkan laknat tersebut. Ya, jadi kalau dia berhak mendapatkan laknat tersebut, maka laknat ini ya yang tadi naik kemudian turun ini kembali kepada orang yang dilaknat. Ya, kembali kepada orang yang dilaknat kalau dia memang berhak mendapatkan laknat tersebut. Wa illah, ya, wa illah. Dan apabila tidak, ya, dan kalau dia tidak berhak mendapatkan laknat tersebut, raja'at ila qailiha. Ya, raja'at ila qailiha. Laknat tersebut akan kembali kepada orang yang mengatakannya. Dia mengatakan apa? Laknatullahi alaik. Ya, laknatullahi alaika. Semoga Allah melaknatmu. Ini laknat ini kan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Ketika laknat tersebut kembali kepada dia, ya, kembali kepada dia, maka dia akan mendapatkan doa dari dia sendiri, ya. Maka dia akan dijauhkan dari rahmat Allah tersebut karena doanya dia sendiri. Ya, karena doanya dia sendiri. Maka seorang muslim tidak bermudah-mudah mengucapkan kalimat laknat tersebut. Ini bukan suatu yang ringan, ya, bukan suatu yang ringan. Ini suatu yang besar, ya, suatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di sini ada hal yang penting. Ya, setelah itu bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya dahulu beliau ya menghukum seorang perempuan yang melaknat untanya. Ya. Dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menghukum seorang perempuan yang melaknat untanya. Bi'an salabah iyah, ya, dengan memerintahkannya untuk melepaskan untanya tersebut. Ya, memerintahkannya untuk melepaskan untanya tersebut. Jadi dia dihukum oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi memerintahkan kepadanya untuk melepaskan untanya sebagai hukuman karena dia telah melaknat untanya tersebut. Maka diriwayatkan dari Imran ibn Husain dan juga Abu Barzah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Beliau mengatakan bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian safarnya. Wa imra'atun minal ansari ala naqatin, dan adalah salah seorang di antara perempuan dari kalangan Ansar, beliau di atas suatu unta, ya, di atas seekor unta. Ya, beliau di atas seekor unta. Fadojirat fala'anatha. Kemudian unta tersebut terperanjak, maka perempuan ini melaknat untanya tadi. Ya, melaknat untanya tadi. Dan hal ini fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat ucapan laknat perempuan tersebut yang melaknat untanya ini terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, "Khudhu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah." Ya, khudhu
ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah. Maka ambillah apa-apa yang di atas unta tersebut, wa da'uha, dan lepaskanlah unta tersebut, fa innaha mal'unah, karena sesungguhnya unta tersebut telah dilaknat. Ya, jadi Nabi SAW yang menghukum perempuan tersebut ya untuk melepaskan untanya. Karena dia telah melaknat untanya, maka dihukum oleh Nabi SAW agar dia melepaskan untanya. Padahal unta ini adalah harta yang sangat berharga ya pada zaman dahulu ya oleh orang Arab pada waktu itu. Berharga ya, sangat berharga, ini harta dia ya, harta dia. Karena dia telah melaknatnya, maka Nabi SAW memerintahkan ya untuk melepaskan unta tersebut ya. Maka kata para ulama ya rahimahumullah, seperti Al-Imam An-Nawawi menjelaskan tentang hadis ini, bahwasannya larangan ini adalah larangan tentang bahwasannya unta ini tidak boleh bersandingan atau bersamaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di jalan tersebut. Ya, jadi untanya ini tidak boleh berdampingan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di jalan tersebut. Ya, karena dia telah dilaknat dan tidak boleh bersamaan ya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya adapun ketika selain itu ya, selain berdampingan dengan Rasulullah SAW, maka itu boleh ya, seperti menaikinya atau menjualnya ya, ataupun menyembelihnya, maka itu boleh ya, maka itu boleh. Tapi menyandingkan unta tersebut bersama dengan rombongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tidak diperbolehkan karena unta ini dilaknat ya, unta ini dilaknat. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, di sini akan disampaikan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, inna arbar riba. Ya, inna arbar riba, sesungguhnya ya, riba yang paling berat ya, sesungguhnya riba yang paling berat, yang banyak musibahnya, yang paling parah keharamannya. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang ringan para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna arbar riba, riba yang paling dahsyat keharamannya, riba yang paling mendatangkan musibah ya, riba yang paling mendatangkan musibah. Jadi ini kata para ulama membahas tentang riba dari sisi lain ya, riba dari sisi lain. Kita mengetahui bahwasanya riba ini berkaitan dengan harta ya, berkaitan dengan harta manusia ya, berkaitan dengan harta ya, yaitu apa yang dikumpulkan dari uang dan lain sebagainya ya, pertambahan dari nilai uang tersebut dan lain sebagainya, maka ini riba. Tapi di sini berbicara ya dengan hal yang lain, ghairu muta'araf, yang tidak diketahui secara umumnya, tidak diketahui secara umumnya. Dan ini termasuk riba oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang parah ya pengharamannya, sangat haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu apa? Istitalatul mar'i fi irdi akhihil muslimi. Yaitu istitalah ya, mencela ya, seseorang mencela orang lain, dia merasa tinggi ya, saudara muslim tersebut seakan serendah-rendahnya dia merasa tinggi ya, mencela saudara sesama muslim tersebut ya, mencela, mencaci maki dan lain sebagainya. Fi irdi akhi ya, dalam kehormatan saudaranya sama muslim, merendahkan ya kehormatan sesama muslim. Dia seakan-akan dia serasa tinggi dan saudaranya sama muslim tersebut serendah-rendahnya dan lain sebagainya. Maka ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, arbar riba, dosa riba yang paling berat, yang paling besar keharamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling mendatangkan musibah bagi seorang tersebut. Maka inilah yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam pembahasan beliau tentang dosa besar yang ke-39,
yaitu al-la'an, orang yang gemar mencela, ya, orang yang gemar melaknat. Ya, orang yang gemar melaknat. Dan insyaallah kita teruskan pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala dalam pembahasan dosa besar yang ke-40. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semuanya agar selalu berada di atas keistiqomahan, di atas jalan sunnah, di atas jalan yang benar ini. Dan kita akhiri pembahasan kita pada sore hari yang berbahagia ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.